Halo guys, kembali lagi di channel saya, channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia komputer. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan part 6 ya. Yang sebelumnya part 5 sudah selesai, kita akan lanjut ke part 6 yaitu tentang bahasan menu laporan. Oke, sebelum kita lanjut, kita jalankan dulu aplikasi kita. Seperti biasa, buka terminalnya. Oh iya, ya, perhatikan. Setelah dijalankan, kita akses aplikasi kita lewat web browser. Oke, lalu coba kita login. Setelah kita login, oke, kita bisa loginnya di sini. Nah, kita akan implementasi beberapa menu laporan di sini ya. Di sini ada laporan kas bank, laporan simpanan, laporan pinjaman, laporan simpanan wajib ya, laporan pinjaman anggota, laporan partikusi. Oke, sebelum dilanjut, kalian bisa akses aplikasi demonya ya, ada di kopkar.asepit.com. Jadi kalian bisa akses secara online ya. Ini kebetulan di part-part sebelumnya nggak saya sampaikan, baru keingetan di part ini ya. Kalian bisa akses, lihat fitur-fiturnya, nggak masalah, tapi jangan menyimpan data real ya, karena ini hanya untuk demo. Kalau kalian membutuhkannya, silahkan kalian clone di GitHub yang sudah saya cantumkan di deskripsi part 1. Oke, kita implementasi ke menu laporan. Oke, satu kita akan praktekkan laporan kas bank. Laporan kas bank ini adalah laporan pencatatan secara umum. Jadi misalkan nanti ada kas masuk simpanan dicatat, kas keluar simpanan juga dicatat, kas pinjaman juga dicatat, kas masuk pinjaman, keluar pinjaman juga dicatat, kas divisi juga dicatat semua di sini ya. Jadi ini kas ini jadi seperti jurnal lah kalau di accounting itu. Jadi pencatatan keluar masuk uangnya itu, tapi secara umum gitu. Kita lihat ya, contohnya misalkan kita mau melakukan pengecekan laporan kas bank ya. Jadi laporan kas bank itu apa? Laporan uang kas dan laporan uang yang ada di bank gitu, yang melakukan transaksinya lewat transfer. Coba ya, tanggal awalnya misalkan kita pengen cek tanggal transaksi awalnya tanggal 1 bulan 12 2020 sampai tanggal 1 masa tanggal 1 lagi ya guys, kita tanggal 31 aja, atau mungkin ini kita lebarin deh 1 tahun ya. Nah, ini karena periode aktif kita dari 1 Januari, jadi kita 1 Januari 2020, jadi kita tidak bisa mengecek mutasi transaksi yang sebelum Januari 2020 ini, misalkan Desember 2019 gitu. Jadi hanya kita bisa ngecek sampai sini batasannya, karena di awal di part 2 kita udah setting period. Oke, kita coba cek yang kas aja. Oke, seperti inilah laporan dari kas, uang kas gitu ya. Ini karena nggak di set awalnya, ini ada pengeluaran 90 juta aja tahu-tahu, jadi minus nih saldo kita. Lalu di sini ada simpanan awal nih, mungkin ada anggota yang simpanan awal 270 nih, karena ini kan 3 komponen kan, pokok, simpanan pokok, simpanan wajib, sama simpanan sukarela. Jadi berkurang. Jadi ini sebenarnya jurnal berjalan ya. Debit kan 0, tahu-tahu ada pengeluaran, jadi minus saldo 90. Tapi di sini ada debit nih 270, jadi 90 juta dikurangi 270, terus saja berjalan sampai titik akhir masih minus saldonya. Ini berjalan ya, walaupun udah kredit, ada lagi nih minjam lagi, ditambah lagi, jadi seperti itulah
pencatatan dari laporan kas. Oke, kita lanjut ke laporan simpanan. Nah, di sini sebenarnya apa yang membedakan antara laporan simpanan sama simpanan anggota? Oke, jadi di sini yang membedakan, kalau laporan simpanan itu kita bisa memilah beberapa anggota, tapi kalau simpanan anggota itu hanya per anggota aja. Kita tes ya. Sini kita akan praktekkan laporan simpanannya sampai tanggal 31. Nah, di sini kita bisa memilah nih, misalkan di sini kita mau outputnya semua anggota gitu ya. Kita Excel. Di sini yang tersedia hanya Excel ya. Kita buka. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada sheet-nya ya. Ini sheet-nya berdasarkan nama anggota. Ini tadi kita sesuai yang telah kita centang. Jadi misalkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya di sini juga ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan nama-nama anggota ya. Oke, di sini kita akan melihat transaksinya. Di sini si Mas Agus Permana sudah ada transaksi. Kita baca ya transaksinya. Transaksi simpanannya. Oke, beliau sudah melakukan simpanan awal dengan simpanan 90.000 pokok, 90.000 wajib, 90.000 sukarela, ditambahkan semua. Jadi di sini nggak ada kredit, nggak ada pengeluaran yang atau pengambilan, jadi 70. Lalu dia butuh buat rokok nih katanya, buat rokok, tapi dia nggak ada pemasukan gitu di tanggal tersebut, tanggal 30 Desember. Butuh buat rokok 90.000, ya 270 dikurangi 90.000, 180. Jadi terus aja berjalan. Seperti itulah laporan simpanan. Kita lanjut ke laporan pinjaman. Oke, laporan pinjaman ini sama, hampir mirip ini, tapi ini transaksi pinjaman. Sama juga kita bisa memilah anggota yang kita inginkan. Misalkan kita pilih aja kalau banyak-banyaknya. Kita coba buka laporan pinjamannya. Oke, terbuka. Di sini Agus juga sudah melakukan pinjaman nih. Kita baca neracanya. Baca pencatatannya ya. Saldo mutasi nggak ada. Di sini pinjaman modal usaha katanya. Mas Agus ini pinjam 9 juta. Cicilannya belum dimulai. Akumulasi bunganya nggak ada, jadi 9 juta. Lalu beliau melakukan cicilan di tanggal 31 Desember. Cicilan pertamanya ya, keterangan cicilan pertama berarti pinjamannya nggak ada. Cicilan pertamanya 900.000, karena beliau mungkin telat dikenakan akumulasi bunga 9 juta. Jadi sisa saldonya, maksudnya di sini saldo kok saldo ya? Maksudnya saldo di sini adalah bagi koperasi itu adalah saldo. Kalau bagi Mas Agus itu adalah hutang. Hutangnya beliau masih 8 juta 100. Oke. Jadi sampai nanti dia akan melakukan pembayaran, jadi ini akan dikurang sampai 0 gitu. Sampailah beliau tidak punya hutang lagi. Seperti itulah pencatatan pinjaman. Kita lanjut ke laporan simpanan anggota. Ini mirip-mirip sebenarnya, cuma ini per anggota. Kita cek ya. Si Agus cari. Nah, jadi ini muncul di sistem. Dia tidak perlu melakukan output Excel, walaupun di sini tersedia ya. Jadi dia bisa lewat sistem. Nanti juga akan saya praktekkan kalau anggota itu ngaksesnya seperti apa. Kita coba kasih output Excel ya. Ini sebenarnya aplikasi harusnya bagi orang ini juga udah bisa gitu. Maksudnya kalian tinggal download di GitHub-nya. Oke. Seperti ini tadi laporan simpanannya, tapi ini per anggota nih, di sheet-nya nggak ada.
Kalau tadi laporan simpanan itu bisa banyak anggota, kalau ini simpanan per anggota itu per anggota. Sama juga kita tes juga yang pinjamannya biar clear. Cek. Sama di sini dipilih anggotanya, nggak bisa dicentang. Ya, dia bisa melihat sistemnya. Beranggota ini tidak ada mutasi. Setelah 1 Desember beliau ada transaksi 9 juta pinjaman modal usaha nih katanya, ya kan? 31 Desember ini ada cicilan pertama 900.000, akumulasi bunganya dia kena bunga 9.000, jadilah 8.100.000. Excelnya juga sama. Coba ya Excelnya. Oke, kita coba cek. Pinjaman modal usaha 9 juta. Nah, di sini saldonya 9 juta. Sama ini sebenarnya mirip-mirip, hampir mirip, cuma ini bedanya per anggota. Oke, kita lanjut ke laporan divisi ya, biar clear ya guys. Ke laporan per divisi. Apa ya di sini kok ada per divisi ya? Maksudnya per divisi ini adalah laporan secara global, tapi masing-masing transaksi itu dijadikan divisi. Seperti part sebelumnya yang saya jelaskan bahwa kita sudah menambah yang namanya divisi bisnis kita, toko koperasi. Sekarang kita mau ngecek nih toko koperasi transaksinya apa aja, kita cek, cari. Nah, seperti inilah. Jadi si toko koperasi ini pencatatannya per divisi nih. Kalau Kasbank tadi kan selalu global. Tanggal 5 Desember pendapatan toko nih dicatat sekitar 8 juta debit, jadi ada saldo 8 juta. Lalu 30 Desember 2020 buat transport kredit 900.000 berarti kan, jadi 8 juta kurang 900.000 sisa 7 juta 100. Excelnya juga kalian bisa cek ya. Kenapa nih Excelnya? Oh, kalian harus ini di clear lagi ya, ini tipenya get nih guys. Misalnya kalian bisa cek toko koperasi. Nah, bedanya per divisi. Nah, seperti ini sama semua. Lalu kita mau cek simpanan deh. Simpanan berapa? Kita cari deh. Nah, simpanan seperti ini guys. Ya. Jadi simpanan awal nih ada masuk 270. Dalam 270 ini kan ada pokok, wajib, sukarela. Lalu simpanan pertama juga ada masuk mungkin anggota lain 330. Jadi ada saldo 600.000. Tapi ada anggota juga yang minta apa ya? Ngambil lah. Ngambil jadi sisa 510, karena di sini 600 kurang 90.000 sisa 510.000. Sama juga ada melakukan juga nih katanya apa di keterangan. Oh, buat rokok 90.000, jadi 510 kurang 90.000 420.000. Jadi ada saldo simpanan 420.000. Begitupun dengan pinjaman. Oke. Sepertinya dicukupkan sekian di part 6-nya ya, di implementasi menu laporan. Nextnya kita akan bahas tentang cara anggota mengecek saldo simpanan dan juga saldo pinjaman dia atau hutang pinjaman dia. Oke, jangan lupa tinggalkan komen guys kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subrek-nya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Thank you for watching.